yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala bentuk kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, dari kita sejak kecil ya, bahkan dari belum kita dilahirkan nikmat Allah itu sudah ada ya. Dari kalian masih dalam kandungan itu luar biasa nikmat Allah diberikan kepada kita. Ketika kita dilahirkan, menginjakkan kaki kita di dunia ini, nikmat Allah juga begitu besar. Sampai kapan itu? Sampai sekarang nikmat Allah itu ada saja. Nikmat kita bisa ya berkumpul di tempat yang mulia ini, nikmat kita bisa menghirup nafas, melihat, dan seterusnya. Maka dengan kenikmatan-kenikmatan itulah yang menjadi alasan, salah satu alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk syukur kita adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini di pertemuan keberapa nih? Minggu lalu, pekan lalu kita masuk ya. Oh, pekan lalu di hari Selasa ya, Selasa malam. Kita pindah di Ahad malam. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai, Ustaz minta salah satu di antara kalian untuk membacakan tilawah. Kenapa? Mau tilawah? Hah? Tadi mau ngapain angkat tangan? Hah? Oh, enggak jadi. Baik. Ada yang bersedia untuk tilawah pada malam hari ini? Iya. Siapa yang bersedia angkat tangannya? Kalau tidak ada ditunjuk. Ada yang bersedia? Iya, kalau masih malu berarti Ustadz yang tunjuk. Ananda Zafr, siapa lagi? Hanif. Tafadhol Hanif. Iqra. Ma tayassaru laka minal Qur'an. Sini. Oh, enggak enak kan? Oh iya, istirahat dulu. Kalau lagi nggak enak badan juga nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Nanti komunikasikan sama Kak Yafi ya. Cek. Baik. Karena cek karena Ananda Hanif sedang berhalangan. Ya. Kita ganti. Siapa ini yang siap? Siapa yang siap? Angkat tangan dulu yang mau tilawah. Siapa? Ya, Zafran. Fadhol Zafran, sini Zafran. Dari hafalan aja dong. Ada yang dihafal enggak? Oh ya udah. Yang mana mau dibaca? Fadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnahu ila qaumihi anzir qawmaka qabli an ya'tiyahum min qabli an ya'tiyahum adzabun alim.
اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لكم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا صدق الله العظيم. Baik, jazakumullahu khairan jazaa. Masya Allah. Ya, kita nggak usah tepuk tangan, Masya Allah ya. Mubayyah. Masya Allah. Saya kira tadi cuman 4-5 ayat yang dibaca. Hampir selesai. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan ala ma tala. Nas'alullah an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ma ahsan. Baik. Alhamdulillah. Insyaallah pertemuan kita pada malam hari ini kita masih berada dalam kitab yang luar biasa yang dikarang oleh Imam Syekh Ibrahim Mahmud dalam kitab Seribu Wasiyah wa Wasiyatun min Wasaya Al-Anbiya. 1000 wasiat dari wasiat-wasiat para al-anbiya, para nabi, juga wal khulafa, para khalifah
was-sahabah, dan para sahabat-sahabat, wal ulama, dan para alim ulama. Alhamdulillah, kemarin kita itu sudah sampai, ada yang masih ingat terakhir kita itu membahas wasiat, siapa ulama yang terakhir yang mengatakan atau yang kita bahas wasiat ulama siapa? Siapa Aulia? Siapa? Abi? Siapa? Abi Darfa? Dafa? Oh, Dafa itu teman lulusan yang kemarin. Iya. Coba Rosyad. Siapa Rosyad? Muaz bin Jabal. Kita lihat dulu Ustaz muridnya terakhir. Muaz bin Jabal. Ada pendapat lain? Siapa? Abu Darda. Yang terakhir kita bahas tuh siapa kira-kira? Abu Darda atau Muaz bin Jabal? Ya. Baik, Masya Allah. Muaz bin Jabal, ya. Muaz bin Jabal. Ya. Terakhir kita bahas itu ya Muaz bin Jabal dan Abi Darda, sahabat yang mulia. Ya. Abi Darda wa Muaz bin Jabal. Insya Allah Ustaz, pertemuan depan akan kita akan mendengarkan biografi singkat dari kedua ulama ini, Abi Darda dan Muaz bin Jabal. Tapi yang akan menyimpulkan itu bukan Ustaz, tapi antum. Ustaz ini mau mulai dari Aska besar, Aska Ibrahim. Tugasnya Aska insya Allah pekan depan cari biografi singkat sahabat yang mulia Abi Darda. Dicatat ya, Abi Darda. Nanti tugas cari di Google atau di YouTube keterangan Abi Darda, ya. Pokoknya apa saja yang bisa Aska baca, dihafalkan biografinya aja. Beliau lahir di mana, kemudian kebiasaannya apa saat bersama Rasulullah SAW, atau biasa ada tertulis berapa hadis yang diriwayatkan dan lain sebagainya. Itu nanti minggu depan Aska bisa sampaikan beberapa menit aja, nggak lama. Yaitu sahabat siapa tadi namanya? Ya, Abu Darda atau Abi Darda. Kemudian yang kedua Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini dari kelas 2 Ustaz Muhammad. Fajri, ya. Muaz bin Jabal. Ya, nanti Fajri dicatat Muaz bin Jabal. Selama 1 minggu dibaca biografinya, siapa Muaz bin Jabal, kemudian apa kebiasaan baik yang beliau lakukan, lahir di mana, wafat tanggal berapa, dan di mana, dan seterusnya. Ya, nanti minggu depan kita dengar dari Aska dan Fajri, ya, supaya kita tahu. Kita kan dengar nih, kita sekarang mendengarkan wasiat-wasiat mereka, dan kita hanya tahu Muaz bin Jabal. Siapa Ustaz Muaz bin Jabal? Nah, nanti diterangkan sama Ananda Fajri, dan Abi Darda diterangkan oleh Ananda Aska Ibrahim. Baik. Ya, kemarin juga Ustaz ada janji hadiah. Kemarin Ustaz sampai sekarang belum kasih hadiah itu. Siapa orangnya? 3 orang tuh. Apa Ustaz lupa orangnya? Aska,
Furqon sama Fahri ya. Insya Allah besok ya, insya Allah besok. Karena Ustadz tuh kemarin bentuknya bukan bentuk makanan, tapi mungkin hadiah fisik, apa fisik yang nggak dimakan. Ya, insya Allah nanti ya, Ustadz ingatkan. Baik. Ya, insya Allah malam ini kita nggak ada murojaah dulu, langsung masuk poinnya saja, insya Allah. Ya, Ustadz ulangi lagi, Ustadz terangkan sekali lagi bahwasanya kita membahas kitab yang 1000 wasiat dari wasiat-wasiat para anbiya, ulama, ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal khulafa. Dan perlu kita ketahui bahwasanya wasiat, ya Ustadz ulangi, wasiat ini adalah untayan kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat itu sudah memang dipilih oleh mereka yang memberikan wasiat, dan tentu wasiat ini kualitasnya itu luar biasa. Berbeda kalau ada ustadz ngomong kepada santri, ya, ngomong seperti biasa, ya, menyampaikan sesuatu, ya itu mungkin banyak poin-poin penting, namun lebih penting lagi ketika ustadz meninggalkan satu wasiat. Misalnya ustadz sampaikan kepada Aska begini gitu. Ya, misalkan itu baik-baik semua, baik semua. Beda dengan ketika Ustadz mau kasih Aska wasiat. Nah, ini beda. Kalau wasiat itu adalah kalimat-kalimat yang dipilih yang khusus memang, ya. Disaring dari banyaknya pilihan kalimat itu yang diberikan kepada seorang yang ingin diberikan. Maka wasiat itu luar biasa, ya. Dan yang memberikan wasiat ini bukan orang sembarang. Dalam kitab ini wasiat, ya, para anbiya, para nabi, ya, para nabi dan para sahabat, para ulama, para khulafaur rasyidin dan seterusnya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya, kemarin kita sampai kepada wasiat Mu'adz bin Jabal. Dan insya Allah masih ada satu perkataan atau wasiat sahabat yang mulia ini, Mu'adz bin Jabal. Ya, beliau mengatakan di antara wasiat beliau rahimahullah, la budda laka min nasibika minad dunya. Kata beliau, la budda laka min nasibika minad dunya wa anta ila nasibika minal akhirah ahwaj fabda bi nasibika minal akhirah fakhudhu fa innahu sayamurru ala nasibika minad dunya fayantazimahu intizaman wa yazulu ma'aka haitsu ma zilta. Ya, Masya Allah. Kata beliau rahimahullah, yang maknanya kurang lebih beliau mengatakan la budda laka min nasibaka minad dunya. Ya. La budda, siapa yang tahu artinya la budda? La budda apa? Keharusan. La budda. La budda itu harus. La budda laka min nasibika minad dunya. Ya, sesuatu yang harus, ya, kita ambil nasib kita, apa itu bagian kita untuk dunia. Itu sesuatu keharusan, ya, bagi kita untuk mengambil nasib kita, bagian kita di dunia. Jangan sampai kita terlalu fokus kepada akhirat, tapi jangan lupa ada dunia, ya. Beliau memulai tapi justru dari dunia dulu. La budda laka min nasibika minad dunya, ya. Jangan lupa kita ambil nasib kita atau bagian kita di dunia. Dan beliau mengatakan wa anta ila nasibika minal akhirah ahwaj, ya, tetapi, ya, antum, kata beliau, ya, kebutuhanmu terhadap akhirat itu jauh lebih penting, jauh lebih besar, ya. Ya, perhatikan kata-katanya. Beliau memulai dari bagi kalian untuk mengambil bagian kalian yang ada di dunia, tapi kebutuhan kalian terhadap akhirat jauh lebih besar. Kebutuhan kita yang ada di dunia kita ambil juga, ya.
namun kebutuhan kita kepada akhirat jauh lebih besar. Ya. Ini mengingatkan kita apa? Mengingatkan kita kepada satu firman Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingat firman Allah tentang ini? Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walatan sanasibaka minad dunya. Apa itu ayatnya sebelumnya? Ada yang ingat? Atakallahu darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Walatan sanasibaka minad dunya. Ya. Ya, ini mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan apa ayatnya Ustaz? Ustaz lupa ayatnya, bentar. Ada yang ingat? Kamal? Husain mana Husain? Al-Hafiz. Apa ayatnya Mal? Ustaz lupa ini. Walatan sanasibaka minad dunya. Itu di akhir ayatnya. Salam Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas. Allah katakan, "Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu." Dari apa yang Allah berikan kita karunia rezeki dan lain sebagainya, maka kejarlah akhirat itu. Allah mulai dengan kata-kata itu. Tapi di akhir-akhirnya Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, jangan lupa bagianmu wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, jangan lupa bagianmu di dunia, ya. Artinya apa? Jangan dibalik, jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Allah katakan, ya, utamakan akhirat dulu. Cari sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Cari, kejar akhirat sebanyak-banyaknya. Baru, tapi ingat, jangan juga lupa ada nasib kalian di dunia. Ya, ada bagian, ya, kita menikah di dunia, ada keluarga, ya, itu ada. Ya, jangan semuanya untuk akhirat, ya. Atau jangan dibalik, cari dunia full sampai dunia, akhirnya lupa akhirat, ya. Akhirnya jatah akhiratnya sedikit. Ya. Tidak seperti itu, ya. La budda laka min nasibika minad dunya wa anta ila nasibika minal akhirati ahwaj, ya. Jadi kata beliau rahimahullah, ya, kebutuhan kita kepada dunia itu banyak dan perlu kita penuhi. Iya, kita hidup, berkeluarga, cari kerja, berusaha dan lain sebagainya, itu penting. Tapi jangan hal itu membuat kita terluput dari hal yang lebih besar dan lebih penting. Apa itu? Kebutuhan kita kepada akhirat. Jangan sampai, ya. Akhirat kita jauh lebih besar, jauh lebih penting, dan itu yang utama. Jangan sampai kita kerja mati-matian. Ada terbukti terjadi. Ada orang mengejar dunianya, kerja dari pagi, bahkan dari subuh. Pulang kapan? Pulangnya maghrib. Pergi petang, pulang petang. Pergi masih gelap, masih subuh, berangkat kerja cari uang untuk dunianya, pulangnya gelap juga, sudah maghrib. Alhamdulillah kalau dia masih sholat dan lain-lain. Tapi kalau ternyata dia kerja mati-matian dan meninggalkan semuanya, ibadahnya, ya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, ya zanbillah, ya. Untuk apa kita hidup? Ya. Jadi jangan seperti itu. Tapi jadikan waktu sholat, misalkan ibadah kita kepada Allah, sholat ini jadikan sholat, kalau kalian mau nyaman, aman, jadikan sholat ini pekerjaan utama. Pekerjaan apa? Pokok. Ya. Harus diubah konsepnya. Sholat ini pekerjaan pokok, pekerjaan utama kita. Sampingannya apa? Sampingannya ya kerja-kerja di tempat lain. Kerjaan kita menunggu waktu sholat. Seperti itu, ya. Dan ada seperti itu orang yang luar biasa,
bekerja untuk dunianya tapi dia lupa akan akhiratnya. Yang akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah Ad-Duha. Apa itu? Walal akhirah khairul laka minal ula. Apa itu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, akhir. Apa artinya akhir? Ya, walal itu la di situ, perhatikan. Di situ bukan wala al akhirah, bukan. Di situ la-nya la pendek, lam pendek itu lam taukid, penegasan. Walal akhirah, dan sungguh akhirat itu akhir. Walal akhirah, akhir itu maksudnya yang terakhir. Kehidupan kita kan ada dua. Pertama ini dunia, dan kedua akhirat, ya. Awal akhir, awal akhir. Awal ini apa? Dunia, akhir ini akhirat nanti. Walal akhir, kata Allah, walal akhir, sungguh-sungguh yang terakhir ini, yang akhirat ini, khairun lak. Apa itu khairun? Jauh lebih baik bagimu minal ula. Ula itu apa? Pertama. Apa itu pertama? Dunia. Iya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan yang kedua, akhirat, itu jauh lebih baik bagi kalian daripada yang pertama, yaitu dunia. Ya, karena dunia ini ya sementara. Ya. Dunia ini sementara. Ya. Dalam hadis disebutkan a'marun nabi, ummatun nabi, umurnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ma baina sittin, antara berapa? 60 tahun aja. 70 tahun. Sittin ila sab'in, 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun, sedikit aja yang lewat dari itu. Ada memang yang lewat dari 70, tapi banyak enggak? Sedikit saja, ya. Itu bonus bagi mereka. Tapi rata-ratanya kita ya dari 1 tahun sampai 60-70 tahun. Ya. Ini sementara saja. Akhirat, ya, akhirat itu jauh lebih abadi. Ya, jangan sampai kita mau, perhatikan, jangan sampai kita mau menukarkan sesuatu yang sebentar ini untuk yang abadi. Jangan sampai kita mengorbankan yang akhirat yang selama-lamanya dibandingkan yang sementara ini. Ya, jangan sampai. Ya. Di dunia ini apa sih? Di dunia ini kita, ya, kalau orang sudah ada kolesterolnya, ada apa lagi, macam-macam penyakitnya, itu sudah hidup di dunia ini seperti terbatas, semua terbatas. Mau makan yang manis-manis, ada gula. Pokoknya dokter, kalau sudah ada sakit, kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini, nggak boleh makan. Sudah. Itu kalau orang sudah banyak penyakitnya, dibatasi. Ya. Tapi kalau di akhirat, itu di dunia. Tapi kalau di akhirat apa? La maqtu'atin wala mamnu'ah. Ya. Salah satu ciri kehidupan di akhirat itu, di surga nanti, semoga kita dikaruniai surganya Allah Subhanahu wa taala semua. Amin ya rabbal alamin. Salah satu ciri khasnya di sana, la maqtu'atin wala mamnu'ah. Kalau di dunia kita masih dibatas-batasi nih. Ini sakit ini jangan makan ini sakit ini jangan minum ini. Kalau di akhirat nanti, la maqtu'ah. Tidak terpotong lagi makan kenikmatan itu. Wala mamnu'ah. Tidak terlarang lagi. Mau makan apa boleh. Tidak ada larangan mau makan, mau minum ini, mau makan ini, makan semua. Ya. Kenikmatan semua. Nah, inilah yang ulama itu tegaskan, ya. Jangan sampai kita menukarkan hal-hal yang besar akhirat dengan dunia. Ya. Apa kata beliau tadi? La budda laka min nasibika minad dunya wa anta ila nasibika minal akhirati ahwaj. Tapi ulama kita menganjurkan kepada kita tidak membabi buta bahasanya. Tidak akhirat saja, tidak juga. Beliau mengatakan duniamu itu ada, ya. Ada bagianmu di dunia, ya, belajar yang baik, kalian nanti kerja, kalian juga hidup dengan keluarga, itu ada, ya, itu dianjurkan, bahkan sangat-sangat dianjurkan kita untuk menjaga kehidupan kita dengan baik selama di dunia. Karena orang yang ada di dunia ini hakikatnya mengumpulkan apa? Berbekal, mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Batu loncatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia kita betul-betul mengumpulkan amal kita.
Bagaimana kerja Ustaz begini boleh, tapi jangan sampai pekerjaan kita itu melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang di antara kita yang, Ustaz, penghasilan saya 1 bulan itu sudah ratusan juta Ustaz. Omset saya 1 bulan itu kalau dihitung-hitung ya 600-700 juta lah. Bisa membiayai sekolah antum Ustaz. Tapi saya ini Ustaz sibuk. Sangat sibuk Ustaz. Sampai saya tidak sempat sholat Ustaz. Gimana ini Ustaz? Gimana kira-kira kalau ada orang omsetnya 100 juta, 500 juta sebulan dan dia mungkin sedekahkan ke sekolah-sekolah, tapi dia tidak sholat misalkan. Gimana? Bener nggak ini? Ya. Ya, jangan sampai ya. Jangan sampai gaji kita yang banyak itu, yang besar itu membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebesar apapun gaji kita, tetap kita seorang hamba dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau, "Fabda bi nasibika minal akhirah fakhuzhu fa innahu sayamurru ala nasibika minad dunya fa yantazimuhu intizaman." Ya, kata beliau, "Fabda bi nasibika minal akhirah." Maka mulailah dengan bagianmu di akhirat ya. Perbanyak bagian kalian untuk akhirat kalian dari ibadah-ibadah kalian. Fa innahu sayamurru ala nasibika minad dunya ya fayantazimuhu intizaman. Karena perhatiin, kalau kalian fokus akhirat saja, belajar baik ilmu agama, insya Allah ya, fokus akhirat, insya Allah akhirat itu akan kalau kalian fokus kepada akhirat, insya Allah dunia itu akan mengikuti ya. Saya murru ala nasibika minad dunya fayantazimuhu intizaman. Bahkan dunia itu akan datang mengikuti ya, tersusun secara rapi ya. Kalau kita, dan banyak contohnya itu banyak. Kalau kalian lihat ustadz-ustadz besar itu, siapa ustadz besar yang ada di Indonesia sekarang yang kalian kenal? Ustadz Abdul Somad misalnya, Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, ustadz yang luar biasa. Beliau perbaiki akhiratnya, ya, belajar dengan baik. Kalau kita mau lihat kebutuhan beliau di dunia, tercukupi enggak? Tercukupi sekali. Tercukupi sekali. Bahkan fayantazimuhu intizaman. Ya, tersusun secara sistematis, secara rapi. Kalau kita mengejar dengan baik akhirat kita, dan kita tidak tinggalkan juga dunia kita. Wa yazulu ma'aka haitsuma zilta ya. Dan akhirat itu akan hilang. Perhatikan, kalau kita fokus ke akhirat dan kita tidak lupakan dunia, dunia itu akan tersusun rapi. Tapi kalau kita yang kita fokuskan itu dunia, kalau kita fokus kepada dunia saja, maksudnya dunia yang dijadikan sumber utama ya, yang diutamakan itu dunia dibanding akhirat, apa-apa dunia, Allah dijadikan kedua, akhirat dijadikan kedua, iya, wa yazul ya, maka akhirat itu tidak akan didapatkan, akan hilang ya. Ya. Akhirat itu akan pergi ya, karena dunia yang kita pegang ya. Karena dunia yang kita prioritaskan ya. Dan ini penting ya, kita dalam hidup kita itu ya, ini untuk kalian semua, bahwasanya akhirat itu kita prioritaskan ya. Ada itu, Ustadz pernah dengar, ada orang ya, mungkin orang yang sudah orang kaya, kemudian mereka sibuk sesibuk-sibuknya dan mengatakan saya terlalu sibuk sampai saya lupa akan ibadah ya. Saya sibuk sampai saya akan lupa akan ibadah sebenarnya, atau saya sibuk nggak ada waktu untuk beribadah karena ya banyak urusannya. Sebenarnya mereka itu bukan nggak ada waktu, tapi mereka tidak memprioritaskan Allah dari semua hal. Seandainya dia prioritaskan Allah yang diutamakan, akhirat yang diutamakan, insya Allah bisa ya. Sesibuk apapun orang,
sesibuk apapun orang, kalau memang Allah yang diprioritaskan, Allah yang diutamakan, pasti dia sempat sholat. Pasti dia sempat sholat. Sesibuk apapun orang itu, ya, sepadat apapun jadwalnya, tapi kalau memang akhirat yang diprioritaskan, diutamakan, pasti dia sempat sholat. Pasti dia sempat sholat subuh, maghrib, asar, Jumat. Pasti dia sempat sholat sunnah lainnya. Pasti dia sempat baca Al-Quran dan lain sebagainya. Hanya saja mereka tidak memprioritaskan akhirat. Mereka tidak mengutamakan Allah. Mereka tidak mengutamakan akhirat. Ya. Itu saja sebenarnya. Mereka lebih mengutamakan apa? Dunia. Akhirnya akhirat itu menjauh. Ya, seperti itu. Maka dari itu, sebesar apapun gaji kita, sebesar apapun jabatan kita, nanti jangan pernah itu semua membuat akhlak kita, adab kita kepada Allah itu berubah. Ya. Karena semua yang diberikan, apa yang kita miliki itu faminallah. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satu perkataan sahabat yang mulia, yaitu Muaz bin Jabal, kejar akhirat kalian sebanyak-banyaknya, dan tidak sampai di situ perkataannya, tapi jangan lupa bagian kalian di dunia. Kita belajar juga ilmu dunia, bagaimana cara apalagi kita bisa berbisnis dengan baik, ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, kita bermuamalah juga dengan tetangga-tetangga kita, ya itu duniawi juga. Ya. Dan Islam, masya Allah, Islam itu mengajar sedetail-detailnya, ya, sedetail-detailnya. Baik, ya itu wasiat dari sahabat yang mulia Muaz bin Jabal yang terakhir, ya, yang terakhir. Ya, masih ada. Kemudian Ustadz mau mengangkat satu dari wasiat sahabat yang mulia juga. Min wasaya Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah ibnul Yaman. Ya. Ya. Dan nanti setelah ini ada wasiat Imam Syafi'i, ya, itu yang luar biasa, tapi itu mungkin belum sampai. Ya. Kita masuk kepada wasiat Huzaifah ibnul Yaman. Nah, ini nanti ada tugasnya juga. Ya, siapa itu Huzaifah ibnul Yaman? Ya, siapa beliau? Bagaimananya? Ya, nanti pertemuan selanjutnya kita tunjuk. Mungkin sampai 2-3 sahabat yang kita sebutkan dan diterangkan, disimpulkan. Ya, seperti itu. Ya. Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ya. Salah satu untaian kata indah beliau pernah mengatakan, la khaira fi man la yastahi minan nas. La khaira fi man la yastahi minan nas. Ada yang bisa terjemahkan enggak nih? Ya. Coba siapa? Kamal apa Mal? La khaira fi man la yastahi minan nas. Apa? Ulang? Tidak ada? Bagi manusia? Tidak ada? Rasa malu. Hampir 100%. Ada yang mau nambahkan? Apa? Fari? Iya. Ya, itu sudah benar sebenarnya. Sudah benar. Cuman mau dirapikan saja. La khairu fi man la yastahi minan nas. Tidak ada kebaikan bagi mereka yang tidak ada rasa malunya lagi kepada manusia. Ya. Tidak ada kebaikan bagi mereka yang tidak ada malu, ya, rasa malunya, ya, kepada manusia. Ya, ya ini pendek saja, tapi maknanya dalam sekali. Ya. Apa yang kita bisa dapat dari perkataan beliau ini? Rahimahullah. La khaira fi man la yastahi minan nas.
Artinya malu, ya. Malu itu salah satu akhlak emas Islam. Salah satu akhlak emas Islam yang sekarang hampir akhlak itu pergi meninggalkan umat. Akhlak itu sudah jarang berada di hati-hati manusia. Ya, itu akhlak emas Islam. Ya, malu, ya, malu, ya, malu itu luar biasa. Ya. Ada ndak yang hafal satu hadis berkaitan dengan malu? Siapa angkat tangannya? Iya, apa? Aska. Al-haya'u minal iman. Itu hadisnya. Al-haya'u minal iman. Apa artinya? Malu sebagian dari iman. Iya. Malu sebagian dari iman. Ada lagi? Fatih. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ini potongan hadisnya. Sempurna hadisnya apa? Di hadis arba'in nomor berapa? Nomor 2 20 atau 22? 20. Kelas berapa yang sekarang sampai hadis itu, hadis arba'in? Kelas 2. Masya Allah. Siapa yang hafal hadisnya, hadis arba'in itu? Yang izala tastahi fasna ma syi'ta. Coba Burkon apa? Ulang. Masya Allah. Takbir. Iya. Luar biasa. Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 8. Masya Allah. Ya, hadisnya itu luar biasa. Itu udah dijelaskan sama Ustaz Asrun. Masya Allah. Ya, itu tentang malu, ya. Sampai di akhirnya izalam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau memang kalian tidak punya rasa malu, udah lakukan apa yang kalian inginkan. Itu sebenarnya menunjukkan malu itu betapa pentingnya seorang itu memiliki rasa malu. Ya, nanti kita jelaskan. Masih ada hadis yang berkaitan dengan malu yang bisa? Siapa? Afwan ya, Ustadz tidak bagi-bagi hadiah ini. Ya, karena hadiah yang sebelumnya Ustadz belum serahkan, jadi nanti menumpuk. Ada lagi, Kak Royan. Apa? Ada hadis tentang malu? Iya. Tayyib, iya. La khairu fi man la yastahi minan nas. Ya, tidak ada kebaikan bagi mereka yang tidak ada rasa malunya kepada manusia. Tayyib, iya. Salah satunya tadi hadis apa? Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Iya. Salah satu bentuk kesempurnaan iman seorang itu dia punya rasa malu. Iya. Rasa malu, iya. Kalian tahu Imam Syafi'i? Tahu Imam Syafi'i? Imam apa beliau? Imam mazhab. Urutan keberapa beliau? Ketiga. Setelah siapa? Urutan yang pertama siapa? Abu Hanifah. Terus? Imam Malik. Terus? Imam Syafi'i. Terus yang keempat? Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, yang ketiga Imam Syafi'i. Ya, imam yang mayoritasnya kita di Indonesia itu berpegang teguh kepada mazhab Imam Syafi'i. Tahu kalian Imam Syafi'i? Imam Syafi'i yang Masya Allah, yang dalam riwayat Ustaz yang kita dapati bahwasanya beliau kalau menghafal itu, menghafal Al-Quran atau menghafal buku, ditutup apanya? Sebelahnya. Karena saking tajamnya hafalan beliau. Kalau beliau baca yang di sini, ini harus ditutup karena kadang menoleh sedikit, wayan tahi, ini ikut hafal juga. Ya. Saking luar biasanya hafalan beliau. Dan beliau punya ada kisahnya beliau itu. Ntar dulu. Ustaz lupa, ini Imam Syafi'i atau Rasulullah? Afwan, Ustaz lupa. Ustaz lupa antara Imam Syafi'i atau Rasulullah. Afwan, Ustaz lupa ini kisahnya terjadi di mana. Yang jelas beliau pernah Rasulullah kalau tidak salah, benarkan Ustaz lupa ini. Pernah tersingkap betisnya. Ya. Betisnya siapa? Kalau tidak salah Rasulullah. Ya. Padahal betis itu termasuk aurat apa bukan? Betis, aurat apa bukan? Bukan aurat kan betis kita, betis bukan aurat. Ya. Tersingkaplah terlihat.
itu malu, ya, malu, ya. Semalu-malunya, ya. Padahal itu bukan aurat. Ya. Dan itu luar biasa sebenarnya. Kenapa? Kalau kita bandingkan sekarang, umat sekarang itu rasa malunya itu sudah betul-betul hilang, ya, betul-betul hilang. Jangankan laki-laki, perempuan pun sekarang, ya, sudah yang seharusnya mereka menjaga aurat-aurat mereka, ya, terbuka semua. Ya. Sekarang kita itu berada di zaman fitnah, ya. Maka dari itu malu ini adalah akhlak emas Islam yang harus kita miliki. Ya, dalam banyak hal, dalam kaitannya dalam banyak hal, ya. Ya. Meminta-minta itu harus kita ada orang, kalau orang yang memiliki rasa malu itu malu dia. Ya. Pokoknya hal-hal yang di situ dibutuhkan malu, ya, maka malulah kalian, ya. Maka malulah kalian, ya. Tapi tempatkanlah malu ini pada tempatnya, ya. Malu itu pada tempatnya. Dalam hadis apa itu Ustaz? Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ya. Malu itu tidak datang kecuali pada kebaikan, iya. Maksudnya apa? Iya. Malu itu juga ada tempatnya. Ada tempatnya, enggak disamaratakan semua. Malu, bagus ya malu, iya. Misalnya nih, misal lagi belajar ini. Lagi belajar sama Ustadz ini. Ustadz tanya, siapa yang tahu hukumnya ini? Dia tahu, tapi malu. Aduh, malu saya. Ya kayak gini jangan malu. Jangan malu. Justru kalian ini fastabiqul khairat, ya. Fastabiqul khairat. Jadi ada tempatnya. Misal lagi apalagi di askolan akan ada jadwal ceramah-ceramah agama, misalkan kayak muhadharah. Ada jadwal ceramah, ya. Besok gilirannya Radis untuk ceramah. Ceramah bagus enggak? Bagus. Dia menyampaikan dakwah ini, berdakwah. Membawa ayat, hadis. Terus Radisnya nanti, Ustadz saya malu, Ustadz. Jangan saya, Ustadz. Jangan Ustadz, saya malu. Malu ini benar apa salah? Salah, ya. Benar, yang seperti ini kalian jangan malu, ya. Nggak usah malu, ya. Makanya itu Rasulullah menekankan apa hadisnya tadi, Kamal? Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu enggak la ya'ti illa bi khair. Tidak datang kecuali kepada kebaikan saja. Ya, jadi kalau nggak benar tuh kalau misalnya malu mau ceramah, ya. Misalnya dia hafal Quran, bagus bacaannya, terus nggak ada imam saat itu. Imam, malu saya, jangan saya. Maka majulah orang yang bacaannya tidak baik, misalkan. Nah, sebenarnya malu itu tidak benar. Ya, kalau kita bacaannya bagus dan memang tidak ada imam, ya tafadhol, silahkan. Ya. Karena malu itu ya pada tempatnya. Yang tidak boleh itu malu-maluin. Ya, jangan malu-maluin. Ya. Seperti itu. Baik. Ya la khaira fi man la yastahi minan nas. Ya. Karena Islam itu apa? Islam itu mulia, ya. Islam itu mulia. Ya, perhatikan nih kata-katanya. Islam itu mulia. Islam itu tidak membenarkan perkara-perkara yang menghinakan Islam. Perkara-perkara yang menghinakan Islam. Sebenarnya, kalian tahu enggak? Hal-hal yang menghinakan Islam itu apa sebenarnya? Meminta-minta. Tahu kalian? Dalam Islam itu sebenarnya meminta-minta itu ya tidak dibenarkan meminta-minta. Apalagi kita memiliki fisik yang sempurna, ya, memiliki fisik yang sempurna, itu tidak dibenarkan kita minta-minta. Walaupun hasilnya banyak, misalkan, ya, Ustadz saya senang meminta-minta, Ustadz. Kita satu hari aja, Ustadz, di lampu merah, Ustadz, duduk, nggak capek banget, Ustadz.
Karena lampu merah tuh setiap 1 menit, 2 menit itu ada, Ustaz. Bayangin aja, dikalikan aja. 1 jam itu berapa kali lampu merah. Setiap lampu merah kita dapat 2.000, Ustaz. Kalikan aja, misalnya dalam 1 jam kita dapat berapa, dikalikan berapa hari kita kerja, dan dikalikan dalam sebulan. Ustaz pernah lihat tulisan itu? Jadi pengemis itu kadang penghasilannya dalam sebulan itu bisa puluhan juta. Iya, pengemis yang minta-minta 10 juta lebih, puluhan juta dia. Puluhan juta dia dapat. Karena datanya jelas itu. Dalam berapa menit lampu merah. Kan lampu hijau itu dalam satu jalur itu kan paling berapa menit, ya. Habis itu lampu merah. Lampu merahnya lama itu. Bayangin dia dalam lampu merah itu bisa dapat berapa itu. Kalau misalnya ada 30 mobil motor berderet, dia minta-minta 2.000 dikasih 2.000, 2.000, kalikan aja. Banyak, ya. Banyak, iya. Itu kan kalau orang yang nggak ngerti dia, kalau gitu ngapain capek-capek sekolah, Ustaz? Meminta-minta itu nggak butuh ijazah. Tinggal pakai topi dirobek-robek sedikit, nggak usah bersendal, pincang-pincang jalannya begini, ya, dikasih ya. Islam itu tidak mengajarkan seperti itu, ya. Tidak mengajarkan seperti itu, ya. Nah, itu tidak benar ya, meminta-minta, apalagi kita fisiknya sempurna, ya. Itu terkadang Ustaz tuh kalau ada orang yang minta-minta itu berpikir untuk memberikan, khawatir nanti di hadapan Allah ternyata Ustaz ini membenarkan perbuatan mereka, ya. Ya. Beda halnya mungkin kalau ada orang yang ngasih kerupuk, ya, ngasih kerupuk, atau biasa di pinggir jalan tuh apa selain kerupuk? Telur apa? Telur puyuh, apa lagi? Kacang-kacang, tisu, koran. Ya, mungkin ini agak mending karena kita membeli, ya. Tapi kalau langsung ngasih aja, padahal badannya semua lengkap, ada tangannya masih muda, kakinya lengkap, kita kasih, itu khawatir kita membenarkan pekerjaan mereka, ya. Sementara Islam itu mulia, ya. Al-Islam itu mulia. Bahkan dalam hadis disebutkan yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yadul ulya, Ali, di atas, tangan yang di atas itu apa? Yadul ulya khairun, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu maksudnya, ya, bukan tangan di atas ini begini baik dan di bawah apalah itu. Itu sebenarnya ya bahasa yang baik diambil oleh Rasulullah, menunjukkan bahwasanya tangan yang memberi, yang sering-sering memberi, itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang meminta-minta, ya. Meminta-minta. Nah, kalau bisa kita tuh menjadi orang yang sering memberi, sering memberi. Dan memberi itu tidak mesti tunggu kaya. Ustadz, saya untuk tahun ini atau bulan ini masih belum bisa memberi, Ustadz. Kenapa? Keuangan lagi sepi, Ustadz. Keuangan lagi menipis, ya. Enggak. Orang bersedekah enggak mesti dia kaya dulu. Betul enggak ini? Apakah kita kalau bersedekah harus kaya dulu? Enggak. Tunggu harus kaya dulu. Bersedekahlah maka kamu akan kaya. Iya. Jangan tunggu sedekah dulu. Coba lihat Rasulullah dalam Rasulullah dalam sebuah hadis yang menyebutkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Hanya senyum saja kepada saudara kita itu dihitung apa? Sedekah. Coba lihat, begitu cerdasnya Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengambil kata-kata ini, gak kata-kata lain? Karena perhatikan, senyum, semua orang punya mulut gak? Semua orang punya mulut. Kira-kira capek ndak orang kalau itu senyum? Capek ndak orang kalau senyum aja? Capek ndak? Ndak. Ya, semua orang diberikan Allah mulut dan dimudahkan untuk senyum, maka semua orang pasti bisa senyum. Dan itu berarti semua orang pasti bisa bersedekah. Ya. Dan ini alasan dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak mungkin ada orang yang tidak bisa bersedekah. Ya. Bagaimana kalau Rasulullah menjadikan ukuran bersedekah itu dengan uang? Maka
Tidak semua orang bisa bersedekah. Itu cerdasnya Rasulullah. Hebatnya Rasulullah di sini. Seandainya Rasulullah mengambil ukurannya adalah dengan uang, sedekah itu dengan uang, maka tidak semua orang bisa sedekah. Kasihan orang-orang yang fakir, yang miskin. Ya Rasulullah, kita tidak bisa sedekah dong kalau gitu Rasulullah. Saya nggak punya uang ya Rasulullah. Iya. Tapi Rasulullah dengan kecerdasan, kehebatannya, beliau mengambil ukurannya bukan uang. Tapi ukurannya kalian semua sudah miliki. Mulut. Bersenyum. Ya. Ini Ustadz udah bersedekah kepada kalian banyak banget nih. Ustadz senyum dari tadi nih. Masya Allah. Tapi ingat. Jangan senyum-senyum sendiri. Kalau tidak ada orang senyum aja. Ini sedekah kemana nih? Nanti dikira orang majnun. Ya, orang majnun. Ya. Ya itu. Jadi bersedekah itu bisa. Ya. Iya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Apalagi orang bersedekah dengan harta, masya Allah. Apalagi hartanya ini dipakai untuk jariah, masya Allah. Radis misalkan, kasihannya ada temennya nggak punya sendal. Sini ada uangku, uang saya ada 15.000, tak belikan sendal swallow nanti ya. Iya, itu remeh. Itu 15.000 kalau Radis pakai beli Arkis, habis langsung, ya enggak? Ya kita sebut merek ini. Kalau dipakai beli ayam goreng itu langsung habis. Tapi kalau Radis sedekahkan beli temennya yang pakai ibadah sendal swallow aja, selama sendal itu dipakai beribadah, Radis pun akan terus mendapatkan transfer pahala. Iya. Begitu juga kemarin, masya Allah, Radis ada yang mewakafkan tanah di Al-Quds. Masya Allah. Itu demi Allah, Ustadz pun itu iri ya. Bukan Ustadz, para malaikat juga iri sama mereka itu yang bersedekah di jalan Allah itu. Wakaf, itu tanah. Kan yang angkat tangan ambil 10 juta, ada yang 10 juta ya kemarin. Banyak Ustadz lihat. Nah, itu kan tanah itu. Itu kalian sudah bersedekah 1 kapling tanah di situ tuh. Bukan 1 kapling, 1 meter tanah. Itu 1 tanah itu nanti kalau dipakai di situ anak-anak ngaji, sampai kapan pahala yang didapat Radis? Sampai mati? Enggak sampai mati. Kalau Radisnya sudah meninggal, ternyata itu tanah masih dipakai ngaji, dipakai kajian, masih terus dalam kuburnya dapat kebahagiaan, dapat terus pahala-pahala terus. Sampai kapan? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Maka bahagialah kalian yang berinfak, bersedekah di jalan Allah, berdoa kepada Allah. Semoga dengan sedekah kalian itu membenarkan kalian. Kalian banyak dosa, mungkin semoga saja dengan sedekah itu niatkan bisa menggugurkan dosa-dosa kalian yang kecil. Kalau dosa besar itu butuh taubat ya. Jadi ya nggak ada alasan untuk tidak bersedekah. Bersedekahlah ya. Ustadz, saya tidak ada uang Ustadz. Duit saya sedikit Ustadz. Bagaimana Ustadz ya? Bersedekah saja. Kalau ada sedikit itu sedekah yang sedikit itu. Insya Allah yang sedikit itu akan Ustadz tutup dengan 1 kisah ini. Ya, perhatikan ya, Ustadz tutup dengan 1 kisah. Setelah ini Ustadz tutup. Ada 1 kisah dan ini waqi, kisah nyata ya. Terjadi kepada siapa? Kepada Ustadz juga, kepada temannya Ustadz. Tapi Ustadz lebih mau membawa kisahnya temannya Ustadz. Ustadz dulu kuliah, merantau di Sulawesi, merantau. Ya, kalau orang mahasiswa merantau itu keuangannya sedikit. Nah, tapi ada hal yang luar biasa. Perhatikan. Ustadz punya teman itu, beliau ini belum dapat kiriman dari orang tuanya. Kebetulan beliau tuh cuma punya duit di bawah 100.000 saat itu ya, mungkin sekitar 45.000 atau 35.000. 45.000 atau 35.000. Suatu ketika beliau ini melihat ada ikhwannya, temennya betul-betul lagi butuh duit. Ya. Ustadz nggak tahu apa butuhnya karena apa, mungkin karena memang belum makan atau dan lain sebagainya. Intinya dia butuh duit. Nah, temannya Ustadz ini ya dia juga butuh duit. Kan duitnya tinggal 35 atau 45. Kirimannya belum datang. Bayangin, itu terjadi di kalian. Kalian sekarang perhatikan. Kalian sekarang punya duit 35 misalkan.
Itu kan sudah sedikit tuh. Sementara teman kalian butuh, dia nggak ada duit. Ini keimanan yang luar biasa diuji nih. Itu teman Ustadz, karena melihat dia lebih butuh. Dia lebih butuh, dia kasih lah. Ya udah ini buat antum aja. Semoga apalagi antum bisa semoga duit ini bermanfaat buat antum, karena mungkin kayaknya dia belum makan saat itu. Dia kasih duitnya. 20, 30, sisa 15.000. Masya Allah. 1 jam, sekitar 1 atau 2 jam setelah dia sedekah ini, betul-betul ikhlas sekali mungkin teman Ustadz itu. Dia cerita ini karena dia itu terharu dapat kabar gembira ini. Ya. Beliau bilang 1 jam atau 2 jam setelah saya bersedekah buat teman anak itu saya dapat telepon dari kakaknya. Dari kakaknya, biasa kan yang ngasih orang tua, kakaknya nelpon tiba-tiba ngirimin duit ke dia 250.000 atau lebih kalau tidak salah. Masya Allah. Lihat skenario-nya Allah, ceritanya Allah membuat antum bersedekah, tapi ini berkualitas ya, bayangin. Dan sedekah yang luar biasa ini, catat baik-baik. Sedekah, catat baik-baik. Sedekah yang luar biasa atau yang berkualitas itu bukan dari jumlah yang besar sebenarnya. Bukan dari, saya sedekah 5 juta, 10 juta, itu besar, tapi bukan itu sebenarnya kualitas yang luar biasa itu. Sedekah yang berkualitas itu, tatkala antum bersedekah, sementara antum butuh duit itu. Kalian punya uang 10.000, cuman 10.000, tapi kalian sedekahkan 10.000 itu yang nilainya luar biasa di sisi Allah. Kenapa? Karena kita lagi butuh-butuhnya itu uang. Ya. Bukan misalnya ada orang bersedekah 10 juta, tapi duit simpanannya masih ada 100 juta. Itu besar, tapi masih kalah orang yang bersedekah punya uang 100.000, sementara dia cuman punya duit 100.000 saja, dan dia butuhnya uang 100.000 itu, dia lebih memilih untuk menyedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan dana itu. Ya. Karena itu tidak bisa dimiliki, orang itu tidak akan bisa bersedekah kecuali dia punya keimanan yang luar biasa kepada Allah. Pasti dia punya kualitas takwa, iman kepada Allah, sehingga dia berani sedekah kayak gitu. Ya. Karena dia pasti yakin, insya Allah Allah akan ganti di dunia wal akhirah. Di dunia, apalagi di akhirat. Iya. Singkat cerita, teman Ustadz itu langsung dapat kembalian berapa kali lipat tuh? 20.000. Ya dia sedekahkan, dapat kembalinya 250.000 atau 300.000. Berkali lipat. Ya. 1 jam setelah dia bersedekah, dia dapat kembalian yang luar biasa. Walaupun kita bersedekah mungkin bukan berharap langsung dapat cashnya di dunia. Lakukan saja. Itu bonus, ya, itu busyra, kabar gembira yang Allah segerakan di dunia. Dan di akhirat, insya Allah kita akan dapat lagi. Ya, itu dari Ustadz. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita yang ada di sini diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah, para malaikat itu membentangkan sayapnya di atas kita, memohon ampun kepada kita, meminta sakinah kepada kita, dan disebut-sebut nama kita di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita menjadi anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tua kita. Semoga kita yang ada di sini tidak menjadi orang-orang yang mengecewakan kedua orang tua kita dan keluarga kita. Dan semoga saja kita yang ada di sini bisa diluluhkan hatinya untuk sering-sering bersedekah. Tidak mesti dengan uang yang banyak, hatta sampai senyum saja itu dihitung bersedekah. Maka semoga saja kita bisa banyak-banyak tersenyum kepada saudara kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah. Baik, ya. Tapi jangan terlalu kelewatan senyumnya. Ya, biasa aja. Karena orang yang bersenyum itu enak betul itu. Ustadz itu kalau ketemu santri, terus santrinya senyum, ya senyumnya Gizan tuh nah. Enak betul. Ya ketemu santri senyum, Masya Allah. Tapi senyumnya sama yang ikhwan kepada ikhwan, laki-laki. Jangan ikhwan kepada akhwat, bahaya.
Ini kalau Gezan senyum kepada lawan jenis ini bahaya. Bahaya, bisa apa? Bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Dan enak itu, enak. Kalau kalian bertemu saudara kalian cemberut aja, mau marah aja, enggak enak itu, menyedihkan. Ya. Maka setelah kajian ini, rajin-rajin senyum kepada saudara kalian. Ya. Dan catat, jangan senyum-senyum sendirian. Ya. Ini saja dari Ustadz, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau ditanya kah? Ini nggak apa-apa ditutup aja Raka ya.